pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sesuai dengan surat edaran nomor 3 tahun 2026, itu jadi ada 3 alternatif untuk pendistribusian MBG di bulan Ramadan. Salah satunya pengiriman paket bundling, paket kemasan sehat, makan bergizi yang dikirimkan ke penerima manfaat di dalam 3 hari ke depan. Kami dari Polres Pagar Alam mengimbau pada Bapak sekalian menghormati masyarakatnya umat Islam di Kota Pagar Alam, tidak membuka kegiatan-kegiatan karaoke dan hiburan-hiburan malam. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, selama bulan Ramadan, pendistribusian makan bergizi gratis di Sumatera Selatan disesuaikan. Polres Pagar Alam menggelar operasi sikat musi dengan patroli skala besar. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 24 Februari 2026. Saya Tata Edins. Pendengar, kami sampaikan berita pertama untuk Anda. Pendistribusian makan bergizi gratis di Sumatera Selatan disesuaikan selama bulan Ramadan. Paket MBG diberikan dalam menu siap saji dengan waktu 3 hari sekali. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Sumatera Selatan mengalami penyesuaian selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Jika sebelumnya makanan dibagikan setiap hari dalam bentuk siap saji, kini penyaluran dilakukan dengan sistem rapel 3 hari sekali dalam bentuk menu kering atau paket sehat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah adaptasi agar program tetap berjalan optimal tanpa mengganggu ibadah puasa para siswa. Berdasarkan surat edaran nomor 3 tahun 2026, terdapat 3 alternatif mekanisme pendistribusian yang bisa dipilih oleh pihak sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Palembang, Nuria Hartika Sari menjelaskan, salah satu opsi yang paling efisien adalah sistem bundling untuk kebutuhan 3 hari ke depan. Meski skema umumnya adalah 3 hari sekali, Nuria menekankan bahwa implementasi di lapangan tetap bersifat fleksibel. Jadi dari beberapa mekanisme sesuai dengan surat edaran nomor 3 tahun 2026, itu jadi ada 3 alternatif untuk pendistribusian MBG di bulan Ramadan. Salah satunya pengiriman paket bundling, paket kemasan sehat, makan bergizi, itu yang dikirimkan ke penerima manfaat di dalam 3 hari ke depan, seperti itu. Keputusan akhir pendistribusian MBG tergantung pada hasil koordinasi antara pihak sekolah dengan SPPG masing-masing wilayah. Contohnya di SD Negeri 1 Palembang, distribusi pada hari pertama masuk sekolah di bulan Ramadan sudah mulai berjalan lancar. Pihak sekolah memilih menu kering yang praktis untuk dibawa pulang oleh siswa sebagai takjil atau tambahan nutrisi saat berbuka dan sahur. Riana Pridani melaporkan. Dari Palembang kita ke Pagar Alam. Pendengar, Polres Pagar Alam menggelar operasi sikat musi dengan patroli skala besar menyasar sejumlah titik rawan gangguan Kamtibmas di bulan Ramadan. Jajaran Polres Pagar Alam menggelar operasi sikat musi Sabtu 21 Februari 2026 dengan patroli skala besar menyasar sejumlah titik rawan gangguan Kamtibmas. Kegiatan itu dilakukan di tengah kekusukan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Apel kesiapsiagaan digelar pukul 21 di Mapolsek Pagar Alam Utara, dipimpin langsung Kabak Ops AKP Ramzi bersama pejabat utama dan personil brigadir. Sasaran pertama adalah kawasan hiburan malam di Gumai Manise. Petugas melakukan pengecekan langsung ke sejumlah tempat karaoke. Hasilnya seluruh lokasi dalam keadaan tutup. Tidak hanya itu, patroli juga berlanjut ke kawasan Gunung Gare, tepatnya di rumah makan Salai NB yang memiliki fasilitas karaoke. Hasil pemeriksaan menunjukkan tempat tersebut juga tidak beroperasi selama Ramadan.
AKP Ramsi menegaskan operasi sikat musi merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk meningkatnya kesadaran para pelaku usaha dalam menghormati umat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa. Pemilik usaha ini dapat dari Kota Pagar Alam. Kami dari Polres Pagar Alam menghimbau pada Bapak sekalian untuk menghormati masyarakat, khususnya umat Islam di Kota Pagar Alam, untuk tidak membuka kegiatan-kegiatan karaoke dan hiburan-hiburan malam. Jadi terima kasih. Situasi yang terpantau kondusif ini turut mendukung masyarakat dalam melaksanakan sholat isya dan tarawih dengan lebih hikmat, aman, serta nyaman tanpa gangguan aktivitas. Operasi Sikat Musi 2026 pun menjadi pesan tegas bahwa selama Ramadan aparat tidak akan memberi ruang bagi potensi gangguan Kamtibmas di Kota Pagar Alam. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu meminta warga setempat untuk tidak membuang sampah sembarang, terutama di Sungai Ogan, agar tidak mencemari lingkungan dan memicu terjadinya bencana banjir saat musim hujan. Kepala DLH Oku, Brigman, mengatakan dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN tahun 2026, pihaknya mengajak masyarakat untuk membudidayakan hidup bersih dan sehat dengan membuang sampah pada tempatnya. Menurutnya sejauh ini pihaknya telah menyiapkan tempat pembuangan sampah di beberapa titik jalan strategis di Kota Batu Raja. Selain itu, beberapa kelurahan di Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku saat ini sudah dilengkapi motor pengangkut sampah untuk membantu meningkatkan efektivitas kerja petugas. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJFC tidak akan terpengaruh pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Dari dunia olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Selatan memperketat sistem seleksi dan pembinaan atlet dalam program Sriwijaya Gold Sumsel Maju sebagai langkah strategis menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Selatan memperketat sistem seleksi dan pembinaan atlet dalam program Sriwijaya Gold Sumsel Maju sebagai langkah strategis menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Fokus pembinaan tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas atlet potensial agar mampu naik kelas menjadi atlet elit melalui mekanisme promosi dan degradasi yang lebih terukur. Sistem ini diterapkan guna menjaga standar performa sekaligus meningkatkan daya saing atlet binaan. Wakil Ketua Umum 1 KONI Sumsel Arianto menegaskan, peningkatan status atlet tidak dilakukan secara otomatis, melainkan berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh. Sepanjang 2025, KONI Sumsel telah membina 40 atlet elit dalam program peningkatan prestasi. Evaluasi berkala menunjukkan adanya perkembangan signifikan dari sisi teknik, fisik, dan juga mental bertanding. Dalam program kita target adalah 15-30% atlet-atlet yang potensial ini sudah berpindah ya ke statusnya ke atlet elit ya di Sumatera Selatan. Ya, kalau kemarin 2025 ini ada 40 ya atlet-atlet kita. Kalau 15% itu atau 30% ya sekitar berkisar antara 15 sampai 18 orang ini sudah akan bertambah. Pada tahun ini sekitar 15 hingga 30% atlet potensial ditargetkan beralih status menjadi atlet elit. Proses kenaikan status dilakukan melalui parameter ketat, termasuk capaian prestasi, konsistensi latihan, dan kesiapan menghadapi kompetisi level nasional. Melalui pendekatan selektif ini, KONI Sumsel optimis kualitas atlet daerah akan semakin kompetitif dan mampu memberikan kontribusi maksimal pada PON 2028 mendatang. Dari halaman KONI Sumsel, Hairul Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Selama bulan Ramadan, pendistribusian makan bergizi gratis di Sumatera Selatan disesuaikan. Polres Pagar Alam menggelar operasi sikat musi dengan patroli skala besar. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin. Selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.